Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Tasim dari kelas 2A dengan NIM 1314230016. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang menganalisis proses penarikan atau seleksi sumber daya manusia. Apa itu penarikan atau rekrutmen? Menurut Agus Yonto 2008, rekrutmen adalah kegiatan identifikasi dan membuat calon pekerja tertarik untuk mengisi pekerjaan, baik tersedia sekarang maupun yang akan datang. Rekrutmen bisa mengarahkan tenaga dari dalam perusahaan itu sendiri dan tenaga dari luar. Untuk menggunakan tenaga intern dan kapan kita harus mengambil tenaga dari luar, perlu diteliti kebaikan dan kekurangan memakai tenaga ekstrim dan intern. Perekrutmen atau penarikan sumber daya manusia. Menurut Suyonto 2008, membuat cara perekrutan dan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, merekrut orang dari dalam, yaitu internal. Beberapa ketentuan memang menghendaki calon pegawai atau karyawan diambil dari dalam organisasi sendiri. Rekrutmen di dalam ada beberapa keuntungan, yaitu pegawai yang bersangkutan sudah dikenal orang dalam. Biaya rekrutmen juga lebih murah dibandingkan merekrut dari luar organisasi, memberikan motivasi kuat apabila dilakukan promosi. Dan yang kedua, merekrut dari sumber eksternal. Adanya kasus impending penurunan idealisme karena rekrutmen dari dalam dapat diatasi dengan merekrut dari luar. Apa itu seleksi sumber daya manusia? Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta mengajarkan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Kiranya hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru bagi setiap perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar kualifikasi untuk menjabat dan mengajarkan pekerjaan itu. Adapun proses seleksi sumber daya manusia, yaitu yang pertama seleksi administrasi, yang kedua wawancara pendahuluan, yang ketiga formulir lamaran pekerjaan, yang keempat memeriksa referensi, yang kelima tes psikologi, yang keenam wawancara lanjutan, yang ketujuh tes atau pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir persetujuan atas langsung. Adapun tujuan dari seleksi sumber daya manusia ini, itu yang pertama karyawan yang kualifikasi dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, karyawan yang cakap dan penentuan yang tepat. Yang keempat, karyawan yang terampil dan bergairah bekerja. Yang kelima, karyawan yang dinamis dan kreatif. Dan yang terakhir karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan pada materi kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.